Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku Riyadhus Shalihin kita, semoga Allah berkahi, dan kita melanjutkan masih bab yang sama, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar tentang masalah makna amar, artinya menyeru. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sementara nahyu artinya larangan, dan mungkar semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini adalah bab yang sangat penting. Bagaimana seorang muslim menanamkan dalam jiwanya bahwasanya ada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu satu-satunya raja, pemilik bukan cuma sekedar bumi ini, tapi seluruhnya alam semesta ini di bawah kekuasaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izinnya dan dia maha adil dengan semua keputusannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum dan syariat untuk dipatuhi dan dijalankan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menitik beratkan poin itu dengan menyuruh kita agar menyuruh orang pada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Dan sudah kita jelaskan beberapa ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang sudah kita bahas ya sebelumnya, dua buah hadis ya, 189 dan 190. Hadis 189-nya kita reviewkan. Sabda Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Dan sudah kita jelaskan, tangan adalah kekuatan. Misalnya orang tua pada anaknya, suami pada istrinya, pemilik perusahaan pada bawahan-bawahannya. Jadi dia kalau lihat kemungkaran dia luruskan. Dan mungkar sudah saya bilang tadi, semua yang dianggap mungkar atau pelanggaran agama. Kemudian jika tidak sanggup maka dengan lisan, nasihati. Jika tidak sanggup maka dengan hatinya, dan ini adalah lemah iman. Artinya minimal kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati kita agar Allah mengangkat kemungkaran tersebut. Tentu kemungkaran ini teman-teman kalau terjadi pada diri kita sendiri, maka kita harus menyadarinya dan segera bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kita ngotot dengan kesalahan yang ada. Dan insya Allah kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua perkara yang lain selesai. Jadi Bapak Ibu, muhasabah saja. Apapun yang sedang menimpa kita, maka kita jadikan sebagai bahan taubat dan istighfar kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah menghukum satu kaum sampai memang Allah memutus kepada mereka Rasulnya atau utusannya. Kalau di zaman kita sekarang para ulama dan da'i untuk menyampaikan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya sudah kita bahas juga, hadis kedua dalam bab kita dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Wa man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min, wa man jahadahum bi qalbi fa huwa mu'min, wa man jahadahum bi lisani fa huwa mu'min, wa laysa wara'a dzalika min al-imani habbatu khardal." Hadis ini riwayat Muslim juga. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada satu umat sebelumku melainkan memiliki hawariyun. Dan sudah kita jelaskan, hawariyun adalah pengikut yang setia sekali. Dia siap hidup dan mati untuk ajaran nabi tersebut. Dan sahabat-sahabat dari umatku, nabi-nabi itu punya sahabat-sahabat, dan hawariyun pengikut-pengikut khusus ya, yang memang membela semuanya sampai mati. Ia mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka akan hadir beberapa penerus yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Artinya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama di sini ya. Barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka dia mesti di sini luruskan ya. Dengan hatinya maka dia adalah seorang mukmin, dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya maka dia adalah seorang mukmin, dan setelah itu tidak lagi iman meskipun sebesar atau seberat biji sawi. Kita akan masuk sekarang ke hadis yang akan kita bahas insyaallah.
191, tepatnya hadis ketiga dalam bab kita. Saya akan bacakan dari Abul Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal makrah wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi'a al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indahum min Allah ta'ala fihi burhan wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fillahi lawmata la'im. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam perkara ringan maupun berat, dan untuk mengalah, tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, di mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Ta'ala tentangnya. Dan agar kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada, tanpa takut kepada cemoohan orang yang mencemooh dalam urusan membela agama Allah. Hadis ini teman-teman sekalian akan kita bedah seperti biasa. Potongan pertama adalah kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ba'da baiat adalah janji setia. Janji setia. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam pada saat lagi di Mekah, beliau alaihi salatu wassalam didukung oleh para sahabatnya. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka komitmen untuk mempertahankan dan memperjuangkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah memberikan kemenangan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bertemu dengan orang-orang Ansar atau penduduk asli Madinah di Mina di musim haji, beliau menyatakan setelah mereka masuk Islam kurang lebih 12 orang dari suku Khazraj, lalu Nabi SAW sampaikan kepada mereka, kalian harus melakukan, tidak boleh mentauhidkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh membunuh anak kalian tanpa ada dosa, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh berzina, nggak boleh mencuri. Banyak wasiat-wasiat Nabi SAW. Perintah agama. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, itu kan semua tugas kami. Awalnya begini, beliau mengatakan, kami ingin ya Rasulullah Anda ikut sama kami ke Madinah. Daripada di Mekah sini, sudah 10 tahun pada saat itu dakwah Nabi SAW, 13 tahun total di Mekah, tapi 10 tahun tidak ada pengikutnya, karena diblokir betul di Mekah. Diblok sehingga tidak bisa sama sekali orang berinteraksi dengan kaum muslimin, dan setiap muslim yang lewat di jalan, boleh dipukul, boleh dibunuh, boleh segala macam itu. Maka tidak ada perkembangan agama. Kata Nabi SAW, baiklah, tapi kalau kalian mau itu harus ada baiat, harus ada janji setia lagi gitu. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW tadi, kalaupun saya ke sana, jangan pernah kalian berbuat syirik, jangan berzina, jangan ini, terapkan hukum Allah SWT, maka saya akan ikut ke Madinah. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau kami lakukan itu, apa yang kami dapatkan? Kata Nabi SAW, surga. Kalau kalian lakukan itu, kalian mati masuk surga, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu para sahabat itu mengatakan lagi, lalu apa yang harus kami lakukan tentang diri anda ya Rasulullah? Apa yang anda inginkan dari kami? Tadi kan perintah semua itu untuk kami patuh kepada Allah. Anda sendiri mau apa dari kami? Maka kata Nabi SAW, kalian membelaku melebihi atau seperti kalian membela istri dan anak-anak kalian. Jadi nggak boleh sama sekali kita tidak membela Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, kami setuju ya Rasulullah. Maka gara-gara itulah, dari awal itulah terjadi pemikiran dan terpicu untuk hijrah ke Madinah. Maka ini dimaksud dengan baiat, janji setia yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan garis poin yang kedua, untuk mendengar dan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi sulit, genting, seperti kasus terjadi perang Uhud, ya, di mana jumlah umat Islam 700 orang, terus terbunuh di antara mereka 70 orang. Dan pada saat itu tersebar berita kalau Nabi SAW terbunuh mati. Maka setuju atau enggak gitu loh, tetap mau mempertahankan, makanya dimaksud dengan janji setia. Mendengar dan mentaati. Juga waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, ya, pernah saya jelaskan, itu kesepakatan Hudaybiyah kurang lebih di tahun 5 Hijriah.
Nabi SAW keluar dengan 1399 orang, 1400 dengan beliau ke Mekah, tujuannya untuk umroh. Tapi rupanya ditahan oleh orang-orang Quraisy di daerah Hudaybiyah, kurang lebih 80 km sebelum atau jauh jaraknya dari Masjidil Haram. Ini kurang lebih ya. Maka Nabi SAW menulis wilayah Hudaybiyah kesepakatan dengan Quraisy, tidak boleh masuk segala macam. Rupanya sebelum ditulis kesepakatan, orang-orang Quraisy membentuk pasukan kurang lebih jumlahnya 3.000 orang yang menghadang, yang berkemah berhadapan dengan muslimin. Muslimin tidak mau perang. Mereka hanya sekedar membawa unta dan baju ihram semuanya. Quraisy mengutus beberapa orang ke sana, tidak ada sama sekali yang setuju. Ya, artinya mereka semua tidak menganggap bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat ini akan masuk umroh. Mereka menganggap Nabi ini pasti mau perang. Karena Nabi jelaskan ada hadyu. Hadyu itu kayak unta atau domba yang di lehernya ditaruh kain, tanda kalau ini akan dikurbankan karena Allah. Jadi mereka bawa dari Madinah. Hadyu ini semua orang Arab tahu. Kalau orang bawa hadyu berarti dia mau umroh gitu. Tapi tetap saja Quraisy curiga. Sampai tertahan beberapa hari. Maka Nabi SAW mengutus Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau sempat bicara sama Umar. Hai Umar, pergilah ke dalam Mekah, temui Abu Sufyan, pemimpin mereka. Bilang kita mau umroh. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana saya kerasnya dengan orang-orang Quraisy ini. Kapan mereka menghina Islam, saya akan berperang walaupun saya sendiri. Maka lebih baik utus satu orang yang dari sukunya Abu Sufyan sendiri, bisa mungkin didengar, dan orangnya lebih lembut. Jangan saya tegas. Maka kata Nabi SAW, siapakah itu? Kata Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Jadi memang Uthman ini sepupunya Abu Sufyan, dari suku Umayyah, sama-sama dari Umayyah. Maka Uthman pun pergi masuk ke Mekah, ketemu sama Abu Sufyan sambut, masih keluarga. Tanya apa kabar segala macam. Kata Uthman, hai Abu Sufyan, kita datang mau umroh, jangan ditahan gitu. Rupanya pada saat itu Abu Sufyan melihat Uthman serius, maka dia ingin menanggapi masalah itu. Tapi dia bilang, hai Uthman, duduk sebentar ngobrol sama aku. Nah akhirnya Uthman duduk ngobrol. Karena Nabi SAW di Hudaybiyah merasa kok Uthman gak balik-balik nih. Maka Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau meminta baiat para sahabat kembali. Jadi diulangi lagi baiatnya. Kalian sudah pernah janji akan membela agama ini, membelaku seperti membela istri dan anak-anak kalian. Maka sekarang aku minta baiat itu. Maka pada saat itu semuanya satu persatu menyalami tangan Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku membaiat Anda, janji setia hidup mati bersama Anda. Satu persatu dibaiat oleh Nabi SAW. Tertinggal dua orang yang belum sempat membaiat. Yang satu Uthman bin Affan, karena beliau ada di dalam Mekah ya. Dan pada saat itu Nabi SAW meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya sambil mengatakan, ini pengganti tangannya Uthman bin Affan. Maka para sahabat mengatakan, sungguh kami lebih mencintai tangan Nabi SAW daripada tangan kami. Karena Uthman tidak sempat hadir, ada di dalam Mekah gitu kan. Lalu satu orang lagi itu tidak masuk ya di sini di dalam baiat karena dia orang munafik yang sengaja pura-pura masuk Islam dan ikut bersama pasukan muslimin. Maka ini terjadi baiat. Jadi memang ada beberapa kali terjadi baiat atau janji setia bersama Nabi alaihi salatu wassalam ya, dalam hidup beliau, agar pengikut-pengikutnya yang setia ini betul-betul tetap komitmen untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun waktu itu tidak terjadi peperangan ya, mereka kembali ke Madinah. Artinya kapan Nabi ajak mereka perang, mereka siap, kapan tidak ya tidak gitu. Kita dimaksud dengan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah ya. Kemudian potongan yang ketiga, dalam perkara ringan maupun berat. Ini dimaksud dalam perkara ringan ataupun berat artinya perkara apapun itu, walaupun hanya masalah sepele. Jadi apapun, misalnya sunnah ya, kalau kita tidak mau melakukan sunnah Nabi SAW, tetap aja kita jangan membangkang walaupun masalah ringan. Misal sholat duha, nggak ada saya nggak mau sholat duha, ya sudah, kita pribadi jangan ajak-ajak orang, jangan kesannya menahan orang untuk mengikuti perintah Nabi SAW, walaupun ringan, walaupun sederhana, walaupun kecil ya.
Jadi jangan sampai kita membangkang, karena kalau kita tidak mau menerima hukum Allah bisa sampai pada kufur. Membangkang, enggak ada itu, saya enggak mau misalnya. Hapus saja dari Al-Quran. Misal contoh, seperti muncul banyak kelompok-kelompok liberal sekarang yang mengatakan Al-Quran harus direvisi lah, hukum ini tidak layak lah. Ini semua bisa bawa pada mereka kekufuran. Bahaya sekali. Jadi kita enggak boleh membangkang hukum Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Kalau kita belum bisa melakukan, maka kitanya pribadi yang belum sampai ilmunya. Nah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar supaya kita bisa menerimanya, gitu kan? Karena hukum Allah ini kita suka tidak suka kita harus terima. Sekarang sholat malam kita memang ngantuk mau tidur, tapi Allah suruh. Ya sudah, kalau kita kerjakan kita dapat pahala ekstra. Tapi kalau kita tidak mau, jangan ajak orang lain untuk tidak melakukannya, karena ini berbahaya sekali, ya. Maka dalam masalah ringan ataupun masalah berat, artinya kita suka tidak suka tetap kita terima itu sebagai hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan yang selanjutnya, berarti potongan yang keempat, ya. Tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata di mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Ini poin menitik beratkan setelah aku meninggal, kata Nabi SAW. Jadi seakan-akan Nabi menggambarkan itu, kalau kalian punya pemimpin, maka janganlah kalian menentangnya selama mereka, ya, tidak terlihat kufur yang nyata padanya. Kufur yang nyata kepadanya. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang sudah menjadi pemimpin, maka kita wajib mentaatinya selama bukan pelanggaran-pelanggaran agama terjadi di situ. Ya. Ini tentu kalau kita bahas ini jangan dihubungkan lagi sama pilpres sekarang, ya. Nggak ada hubungannya, karena orang Arab menjelaskan ini sama di negara mereka. Orang hitam di Afrika akan bahas sama. Orang di Eropa akan bahas sama. Orang di Amerika pun akan bahas sama. Nggak ada perubahan hukum Allah. Kita sedang bicara tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ada seorang pemimpin dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia menobatkan atau ternobatkan, terbaiatkan, maka itu kita wajib patuh padanya selama memang tidak ada kufur yang nyata, kata Nabi SAW. Kufur yang nyata itu artinya dia memerangi Islam, dia segala macam perbuatan yang kekufuran, melarang orang sholat segala macam. Karena ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, akan muncul nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya, Nabi SAW menggunakan istilah safih. Safih ini ada bahasa Arab, ada kosakata bahasa Arab lain, bodoh juga artinya jahal, ya. Kalau jahal itu dia tahu sesuatu, tahu itu benar, tapi dia tetap langgar. Dia anggap kebodohan, ini bodoh benar. Masa sudah tahu melanggar ini akan kena ini, misalnya minum racun akan mati, tetap diminum sama dia. Kayak orang narkotika, ya, orang minum khamar, dia sudah tahu efeknya akan berbahaya bagi dia, tapi tetap diminum, namanya kebodohan, jahal bahasa Arabnya. Tapi kalau safih artinya bodohnya luar biasa, super goblok ini, ya. Ini bodoh sekali. Orang Arab mengatakan safih itu nggak tahu apa-apa. Kita kalau ngomong sama dia nggak ada ilmunya sama sekali. Nggak tahu dia ngomong apa, nggak jelas arahnya, nggak ada sama sekali pengetahuannya. Nah, Nabi SAW mengatakan akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang safih setelah aku. Safih itu artinya bodoh sekali. Kenapa bodoh? Apa tolak ukurnya bodohnya ini? Nabi SAW mengatakan karena mereka tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengambil petunjuk-petunjuk dariku. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, boleh kita berontak gak? Ada pemimpin bodoh begitu? Berontak. Kata Nabi SAW, jangan. Selama mereka tidak melarang kalian sholat. Tolak ukurnya adalah sholat. Kalau masjid ditutup, nggak boleh sholat, nggak boleh jalankan rukun Islam, itu lain. Itu namanya kekufuran nyata. Itu namanya kekufuran yang nyata. Jadi selama umat Islam nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh haji, nggak ada, semua diblokir. Ya. Maka itu umat Islam harus melawan itu, tidak boleh diam. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Saya sarankan teman-teman di zaman kayak kita sekarang, kita bicara masalah keadaan kita di Indonesia atau keadaan beberapa wilayah-wilayah Islam, zaman fitnah. Zaman fitnah ini zaman di mana umat Islam harus mengontrol lisannya. Ya, bahkan para sahabat dinasihati oleh Nabi SAW, kalau terjadi fitnah, maka patahkan pedangmu dan tinggallah di rumahmu. Karena kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita bicarakan mungkin salah. Kita nggak tahu. Mungkin ilmu kita tidak sampai di situ. Karena ada orang mengatakan kan cuma kata-kata Ustaz. Jangan, kata-kata pun berbahaya. Orang bisa masuk Islam hanya dengan kata-kata. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslim. 1 menit lagi mati masuk surga. Ada orang dengan kata-kata juga bisa masuk neraka. Kalau dia bilang naudzubillah saya kufur, murtad.
Naudzubillah. Dari hatinya dia bilang itu, satu kalimat bisa masuk neraka. Itu kan? Nggak bisa. Suami bilang sama istrinya, kau saya ceraikan. Selesai. Maka haram kemaluannya, gitu kan. Seorang ayah mengatakan kepada laki-laki lain, kau saya nikahkan sama anak perempuan saya. Walaupun anak perempuan tidak hadir. Jadi istrinya laki-laki itu. Kan kalimat ini berbahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW, ada orang dengan kalimatnya dia, dengan lisannya dia, sudah cukup melempar dia ke dalam api neraka. Bahaya sekali. Zaman fitnah itu zaman di mana umat Islam tidak tahu harus milih apa, harus melakukan apa. Konsepnya diam. Kita nggak ada ilmunya, jangan ikut-ikutan udah. Karena berbahaya. Kita nggak tahu mana benar, mana salah, gitu kan. Kecuali memang ahlinya, dia merasa dia ahli, dia bidangnya, ya sudah. Tapi kalau kita semua, maka ini saran para ulama tentang masalah zaman fitnah. Karena bahaya. Kita bagaimana cara minta maaf nih? Kalau kita sudah ucapin sesuatu, bagaimana cara minta maaf? Ghibah itu, menggunjing itu sesuatu yang ada pada seorang muslim. Itu bahaya sekali. Kalau tidak ada jadi fitnah. Kalau kita misalnya, contoh, menggibah pasangan hidup kita. Cerita sama teman-teman tentang suami atau tentang istri. Atau cerita tentang tetangga, atau cerita tentang kerabat. Paling baik suami istri misalnya. Seorang istri kecewa sama suami, dia cerita sama teman-temannya. Atau seorang suami kecewa sama istri, cerita sama teman-temannya. Sekarang dia cerita, dan temannya ini bukan ahlinya. Karena orang menanyakan sesuatu harus pada ahlinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kalian tidak faham. Nggak mungkin kita bicara masalah penyakit sama tukang sapu jalan, bukan dokter. Ngaco semuanya, gitu kan. Nggak akan nyambung. Kalau dia suruh kita, maka dia suruh sesuatu yang dia faham saja. Tidak akan sampai tentang penyakit kita itu. Maka bicara harus pada ahlinya. Kalau seseorang punya masalah rumah tangga, masalah lingkup apalah yang lebih besar, itu datang kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya para ahli zikir. Orang-orang yang faham tentang masalah itu. Dan kalau tidak faham, jangan diajak ngobrol. Karena ini bahaya sekali. Nah, kita bicara dengan ahlinya. Kalau tidak, jangan bicara. Diam saja. Ya. Kapan orang bicara dengan bukan ahlinya, maka akan tertuju kepada kesalahan yang lebih besar nanti. Ini bahaya. Dan ini zaman fitnah yang harusnya seseorang muslim lebih hati-hati lagi, lebih peka lagi, karena semua akan ada hisabnya. Sekarang kalau dia cerita, bukan pada ahlinya. Bukan para ulama, bukan orang-orang yang faham. Ahlinya bukan dokter, kalau dokter misalnya. Maka yang terjadi adalah akan kacau semua. Dia berarti menggibah suaminya, menggibah istrinya. Untuk minta maaf sama pasangan saja, bisa dimaafin, bisa tidak. Dan sudah cukup untuk dia menjadi musuh kita hari kiamat. Ini bahaya besar ini. Maka dia akan, kalau dia yang benar, dia akan ambil pahala kita. Pahala sholat, pahala puasa, diambil sama dia. Ini bahaya, apalagi kalau lingkupnya lebih besar daripada itu. Maka sebetulnya seorang muslim harus hati-hati dengan masalah seperti ini tentunya. Ada batasan di situ, kata Nabi SAW, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Saya sudah jelaskan tadi, nggak boleh sholat, nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh baca Quran, semua dilarang. Hukum Islam, ya itu lain ceritanya. Seperti kasus teman-teman kita sekarang di Syria, itu nggak bisa sama sekali mereka. Mereka mau sholat nggak bisa, keluar terancam, bisa dibunuh segala macam. Maka fatwa ulama sekarang ya sudah, ini pemerintahnya sudah ngaco ini, gitu kan. Masjid-masjid yang dibom segala macam, tidak peduli. Sampai ratusan ribu masyarakatnya yang terbunuh pun dia nggak peduli masalah itu. Maka ini berbeda hukumnya. Kemudian selanjutnya dikatakan potongannya, dan kami selalu berkata atau mengatakan kebenaran. Ini yang ke berapa? 5 ya? Ya. Dan agar kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada, tanpa takut kepada cemoohan orang yang mencemooh dalam urusan membela agama Allah. Ini tentu perintah yang sangat tegas dalam agama kita untuk menyampaikan yang benar. Benar-benar kita katakan, salah ya salah. Gitu kan? Maka tidak perlu khawatir ya, tentang apapun yang datang dalam hidup kita. Sebagaimana terjadi pada Asia istri Fir'aun, dia beriman kepada Musa AS. Lalu Fir'aun menyiksanya, dan pada saat disiksa karena dia beriman kepada Allah, diikat di bawah terik matahari dan dicambukin dengan orang-orangnya Fir'aun. Maka dia merasa sudah tidak tahan lagi, dia mengangkat kepalanya ke langit. Asia lalu memohon kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah untukku istana di surga. Artinya dia sudah rasa dirinya pasti akan mati dari siksaan ini. Dia minta. Dalam beberapa asar disebutkan Allah pun memperlihatkan istananya di surga buat Asia. Maka dia senyum.
Karena dia lihat, dia lagi disiksa sama Fir'aun, dia lihat ke langit, dilihatkan oleh Allah SWT istana itu. Jadi dia seakan-akan mengatakan, bahasa panjangnya ya, saya kan hidup di istana Fir'aun, istananya besar, kerajaan besar, maka gantikan dengan istana lain. Di surga mintanya. Maka Allah perlihatkan, maka Asia pun senyum. Waktu senyum Fir'aun mengatakan, perempuan ini sudah gila. Masa disiksa malah masih senyum, maka dibunuhlah istrinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi Asia istana di surga. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh wanita di surga 4. Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam. Dan Asia sini masuk karena kekuatan keimanan. Jadi dia membela dirinya karena masalah agama. Itu berbeda. Seorang muslimah mau diperkosa oleh orang, dia pertahankan dirinya sampai dia dibunuh pun dia mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang mati membela hartanya, membela kehormatannya, membela keluarganya, maka dia syahid. Gitu kan? Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau merampas hartaku? Kata Nabi SAW, lawan dia. Gitu kan? Jangan biarkan hartamu diambil. Lalu kalau aku membunuhnya ya Rasulullah, kau tidak ada hukum bagimu. Karena hartamu mau diambil. Kita misalnya mau dirampok, kita lawan, ambil batu pukul dia misalnya, dia mati. Kita nggak berdosa. Tapi kalau aku terbunuh ya Rasulullah, kata Nabi SAW, kau di surga karena membela hartamu, ya, membela harta. Ini kita bicara pembelaan secara individual karena Islam menyuruh kita membela diri kita, membela harta kita, membela keluarga kita, gitu kan? Begitu juga dengan agama kalau sudah dicoreng, ya, Al-Quran dihina, segala macam itu dicoreng itu berbeda. Maka ini harusnya ada langkah-langkah konkret yang diambil dari kaum muslim itu. Di sini langkah-langkah juga tidak boleh ceroboh, ya. Karena kecerobohan ini bisa berbahaya. Kalau itu berhubungan dengan kita individual, maka selesai. Kita secara individu kita, ya, menjawab itu. Kalau secara massal, maka kita harus juga lebih hati-hati karena ini lingkupnya sangat luas dan berbahaya sekali. Bisa salah sedikit maka salah semuanya, menanggung seluruhnya. Kalau benar yang mendapatkan pahala, ini semua kembali kepada ijtihad yang ada tentunya. Baik, selanjutnya masih bab yang sama, hadis nomor 192. Hadis keempat dalam bab kita, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Mathalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. Hadis ini riwayat Bukhari. Perumpamaan orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalamnya adalah bagaikan satu kaum yang mengundi tempat dalam satu kapal. Sebagian dari mereka mendapatkan tempat di bagian atas kapal dan sebagian lagi di bawah kapal atau di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang di atas. Maka orang-orang yang ada di atas berkata, atau orang yang ada di bawah berkata, maka orang-orang yang ada di bawah berkata, seandainya kita melubangi di bagian bawah kita dan tidak lagi mengganggu orang-orang yang di atas kita, jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua binasa. Tapi jika orang-orang yang di atas itu mencegah mereka, niscaya mereka selamat dan semuanya juga selamat. Tentu hadis ini ada beberapa footnote di situ yang dimaksud dengan selamat. Ada footnote nomor 194, yakni mencegah mereka melubangi kapal. Yang dimaksud di situ, jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua binasa. Tapi orang-orang yang di atas itu mencegah mereka. Mana mencegah mereka adalah mencegah mereka melubangi kapal. Dan 195 maksudnya adalah orang-orang yang mencegah dan dicegah akan selamat semuanya. Hadis ini adalah salah satu kaidah penting dalam agama kita tentang masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita akan ambil beberapa potongan dari hadis. Yang pertama, perumpamaan orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalamnya. Potongan di sini kita kasih nomor 1. Jadi akan terjadi sampai menjelang hari kiamat nanti, akan ada orang yang berpegang teguh, akan ada juga orang yang melanggar.
Tidak akan pernah berhenti tuh orang yang melanggar, dan tidak akan pernah habis juga orang yang taat. Itu selalu ada saja di antara mereka. Cuma plus minus, artinya di sini bisa saja orang yang taat lebih banyak, bisa juga orang yang maksiat lebih banyak, tergantung. Tetapi kalau orang taat lebih banyak, maka akan amanlah wilayah itu. Tapi kalau yang berdurhaka dan maksiat kepada Allah lebih banyak, maka akan binasalah semua wilayah itu. Itu sudah sejarah manusia. Terjadi pada kaum Thamud, kaum 'Ad, ya, Fir'aun. Semua yang durhaka pada Allah ini binasakan oleh Allah SWT. Karena mayoritasnya memang begitu. Dan yang beriman Allah selamatkan. Seperti itulah. Kita mengambil tolok ukur di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ini pernah saya jelaskan, ya. Kalau seandainya kita anggap Indonesia ini menjadi negara Islam, maksudnya menerapkan Islam, semua peraturannya diterapkan. Presidennya, wakil presidennya, menteri-menterinya, semuanya ulama, semuanya hafid Quran. Semuanya level imannya luar biasa, sholat malamnya gak ketinggal segala macam. Tetap tidak akan habis kemungkaran. Tetap akan ada. Tetapi dia tidak besar. Loh kok bisa Ustaz? Lah iya, kita kan jadi tolok ukur kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad, kan? Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, para sahabat yang mulia. Mereka betul-betul kokoh azan ke masjid, mereka puasa, mereka sedekah, mereka luar biasa berlumba-lumba mengejar surga. Ini kelompok yang paling baik, dan ini selalu mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok kedua adalah orang-orang yang bermaksiat. Dari siapa? Dari kalangan sahabat, ada dosanya. Seperti misalnya ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku baru saja mencium seorang wanita di pinggir Madinah. Padahal dia sahabat, dia lapor ke Nabi. Aku binasa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa kau sholat bersama kami? Kata dia, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amal soleh bisa menghapus dosa-dosa, yang penting kau taubat. Ya. Ada juga sahabiat Nabi perempuan pernah berzina, lalu hamil. Dia punya suami tapi hamil. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, hukum aku ini rajam sekarang, karena ini aku melanggar, aku menyesal sekali, gitu kan. Maka Nabi SAW, salah satu metode yang beliau lakukan adalah beliau tidak berharap ada yang datang mengaku dosa. Udah, kau kalau punya dosa tutupin antara kau sama Allah, tobat deh, jangan cerita-ceritain orang. Kita bukan agama Katolik yang datang lapor sama pastor, saya buat-buat gini, dipercikin air, bersih dosanya. Bukan begitu. Kalau kita buat dosa antara kita sama Allah, tutupin, jangan sampai kita bongkar. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah seseorang yang Allah tutupin kesalahannya. Dia misalnya berzina malam atau dia mabuk, gak ada yang tahu sampai pagi. Besoknya dia cerita sendiri sama teman-temannya. Ini orang yang malah diberat hukumannya. Kenapa dia cerita aibnya? Gak usah dia cerita. Ada kadang-kadang orang bangga, saya kemarin ketemu laki-laki, saya ketemu perempuan, begini, begitu, macam-macam. Ini gak boleh. Ini makin berat hukumannya. Dia taubat, dia tutupin antara dia sama Allah. Maka ada sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, bersihkan saya sudah hamil, saya punya suami nih. Maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah sampai kamu melahirkan. Di sini sebagian ulama mengatakan maksudnya Nabi, kau taubat, pulang dek sana, nggak ada hukuman, jangan pergi melapor gitu. Udah pulang aja, kamu taubat kepada Allah. Tapi rupanya perempuan ini bergejolak dalam jiwanya, perasaan salah yang besar, gitu kan. Setelah melahirkan dia bilang lagi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, bersihkan saya takut sama Allah ini. Maka Nabi SAW bilang, anak itu punya hak, susui dia 2 tahun, suruh pulang. Maksudnya tobat, tidak usah datang ke sini gitu loh. Tapi rupanya perempuan ini imannya luar biasa, dia selamat, sudah 3 tahun berjalan nih, masa hamil 9 bulan kurang lebih dengan 2 tahun masa menyusui. Setelah selesai, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah menyusuinya, masih ada beban dalam jiwa, bersihin saya. Maka Nabi SAW kuatkan kainnya, dirajam. Waktu dilempar batu, rupanya ada satu sahabat yang melaknatnya. Semoga Allah melaknatmu, kenapa kau zina dulu gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau laknat dia, karena dia sudah taubat. Kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka cukup bagi mereka, karena taubatnya gitu kan. Tapi apa yang kita saksikan sini, ada di zaman Nabi orang berbuat dosa kan gitu. Tidak ada orang lebih baik daripada Nabi. Kalau di zaman Nabi saja ada, berarti akan ada seterusnya, gitu kan. Tetapi kelompok pertama ini lebih banyak daripada
Kelompok kedua maksudnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih banyak daripada orang yang berbuat maksiat. Yang ketiga adalah orang munafik. Di zaman Nabi SAW ada, mereka namanya nama Islam, sholat bersama kaum muslimin, lisannya kalau ngomong seperti orang Islam, insya Allah, masya Allah, segala macam, tapi munafik. Di depan kita pura-pura Islam, di belakang benci sama Islam. Cirinya mereka sederhana. Allah sebutkan di dalam surah Al-Munafiqun. Ada surah khusus turun, surah Al-Munafiq, menceritakan tentang mereka. Setiap kali Allah dan Rasulnya mengatakan A, mereka mengatakan B. Jadi kalau muncul di tengah-tengah kita komunitas umat Islam, namanya Abdullah, namanya Ahmad, namanya Yusuf, nama-nama Islam, tapi nggak usah begitu, nggak usah begini. Islam bilang nggak usah, tinggalkan saja, nggak apa-apa kok. Dia malah bantah, dia mengalihkan itu semua. Maka ini orang munafik. Dan ini ada di zaman Nabi SAW. Dan akan ada sampai hari kiamat ini, orang-orang ini, orang-orang munafik ini. Di tengah-tengah kita pura-pura Islam, tapi bencinya sama Islam itu. Banyak contoh-contohnya kan. Setiap kali Nabi ajak, Nabi SAW mengatakan, ayo kita perang. Maka mereka bisik-bisik di belakang, ngapain pergi perang ini, untuk apa jihad gitu, gini segala macam. Itu hari pernah Nabi SAW pergi satu perjalanan, terus unta Nabi hilang, gitu kan. Lalu ada satu orang, Nabi bilang, coba cariin unta saya di mana. Ada orang munafik ikut di situ. Lalu orang munafik ini bilang, ini kayak mengaku Nabi, masa untanya hilang aja dia nggak tahu di mana. Gitu. Ini kan bahasanya bahaya sekali, membuat imannya orang pada Nabi SAW goyang gitu. Iya, mungkin orang pikir kok Nabi nggak tahu. Maka ada beberapa kemah sahabat yang orang munafik ini, ada satu di kemah, kemahnya seorang sahabat Ansar. Pemilik kemah ada di kemahnya Nabi. Dengarin Nabi bilang begitu, Nabi bilang langsung, ada seseorang di antara kalian yang mengatakan, waktu saya bilang carikan unta saya, ini masa ini Nabi terus nggak tahu untanya di mana gitu. Maka ketahuilah, memang aku manusia biasa dan tidak tahu yang gaib, kecuali yang Allah beritakan kepadaku. Dan ketahuilah sekarang Allah beritakan tentang untaku itu berada di lembah ini, ya terikat talinya di ranting pohon ini. Carilah kalian akan temukan. Maka sahabat-sahabat sana temukan betul. Yang beriman nih kelompok pertama langsung mengatakan, oh luar biasa nih, betul-betul mukjizatnya Nabi. Ya kan? Orang-orang yang ketiga yang munafik ini nggak percaya. Itu kan kebetulan aja didapat, selalu gitu. Maka pemilik kemah yang kedua tadi ini pulang ke kemahnya, lalu bilang, tadi ada kejadian unik nih. Kok ada Nabi bilang, kenapa ya ada satu orang di antara kalian yang mengatakan ini kan Nabi, lalu dia tidak tahu untanya di mana. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku manusia biasa tidak tahu yang gaib kecuali diberitakan kepadaku. Dan sekarang Allah sudah beritakan untaku ada di lembah ini dan terikat di ranting pohon ini. Maka kami mencarinya, kami menemukannya. Lalu orang-orang di kemah itu mengatakan, apa kau tahu siapa yang ucapin itu? Kata dia, tidak, ini orangnya. Ternyata ada di kemah dia. Maka dia berdiri digebukin orang munafik itu sama dia. Jadi di zaman Nabi ada hidup itu. Mereka luar biasa gitu. Waktu Nabi bilang, sedekahlah, mau jihad, Tabuk, perang Tabuk. Maka sahabat berlumba-lumba bawa. Ada satu sahabat mengangkat satu kain besar, isinya emas, perak, berat sekali. Saking beratnya diangkat, jatuh lagi, turun diangkat. Sampai depan Nabi SAW, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Terserah, mau dipakai jihad untuk apa deh. Mau beli kuda kah, mau beli pedang kah, perisai kah, terserah gitu. Orang-orang munafik hadir di majelis itu, tidak sedekah, tidak apa, lalu mengatakan, riya nih orang. Padahal mereka nggak nyumbang. Mereka cuma ngomong gitu. Jadi kalau ada misalnya kita sampaikan, nih ada nyumbang gini, ada orang nyumbang, ada orang bisikin di belakang, tuh riya tuh depan orang. Ini orang tanda tanya, kenapa kok protes perbuatan orang dan kamu sendiri nggak buat? Ini ciri orang munafik. Ya. Harus hati-hati. Kemudian ada sahabat datang cuma bawa keranjang kecil, isinya cuma 5-6 butir kurma. Ya Rasulullah, ini yang saya mampu. Lalu orang mukmin semua, oh masya Allah ya, mau nyumbang gitu lah. Orang munafik bilang apa? Mau diapain 5-6 butir kurma? Padahal mereka sendiri nggak nginfak. Ini ada tengah-tengah kita, gitu kan? Yang kadang-kadang sering ngomong gitu. Jadi kalau ada orang yang aneh, dia nggak kerjakan, dia protes orang yang kerja. Ini orang munafik ya. Kenapa harus begitu? Tadi kan saya bilang di awal bab kita, kalau kita belum bisa lakukan, kitanya yang harus belajar. Jangan orang lain diprotes. Apalagi dia sudah lakukan. Mesti kita memuji dia, oh Masya Allah ya, mudah-mudahan saya bisa seperti kamu nanti ya, gitu. Jangan malah, oh kenapa kok bisa buat, kenapa begini, kenapa begitu, ribut. Makanya nggak boleh sama sekali. Ya ini harus
Di garis bawah, ini ciri-ciri orang munafik begitu. Hindari semua itu. Setiap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita terima. Suka, tidak suka. Belum bisa amalkan, kita pribadi. Jangan menolak. Apalagi membangkang, apalagi muncul di medsos menolak. Ini ciri-ciri orang munafik ini. Ribut dengan masalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada orang-orang kafir. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana di zaman beliau ada 3 suku Yahudi. Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Tiga-tiganya hidup berdampingan dengan Nabi SAW. Rumahnya orang munafik sama orang muslim bersebelahan di Madinah itu. Nabi SAW ajarkan bagaimana caranya. Ada namanya mu'ahada. Mu'ahada itu adalah kesepakatan damai antara umat Islam sama orang kafir. Kita sama-sama jaga Madinah ya. Jangan saling mengganggu ya. Kita dalam Islam nggak ada Bapak Ibu sekalian datangi di tangga saya ini orang non muslim nih, datangin. Lalu kemudian kita bilang kau harus masuk Islam, kalau enggak saya penggal lehermu. Nggak ada dalam Islam itu. Sama sekali nggak boleh. Konsep dasar dalam Islam la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam agama. Kita punya produk namanya Islam. Ini Islam. Kamu mau masuk Islam nggak? Oh saya nggak mau. Ya sudah, selesai. Nggak ada paksaan. Bahkan jauh daripada itu pasukan Islam pun kalau sampai masuk ke satu wilayah, kita udah berusaha menguasai nih. Kita nggak usah paksa orang masuk Islam. Karena kita datang hanya untuk menerapkan syariat Allah. Ini hukum Allah loh. Terapkan ya. Yang mau tetap dalam agamanya silakan. Makanya waktu pasukan Islam masuk ke Turki, ya, Istanbul, itu dulu kerajaan Kaisar Romawi. Maka tidak ada penghancuran gereja. Sama sekali nggak dibiarin gerejanya. Ada gereja diubah jadi masjid ya kayak Hagia Sophia itu kan. Tapi yang lain tidak. Dibiarin. Orang Nasrani tetap dalam agamanya silakan. Tidak ada paksaan. Mau masuk Islam silakan. Akhirnya mereka masuk Islam dengan sendirinya. Melihat kebaikan umat Islam, melihat akhlaknya. Tentu kalau ada umat Islam yang tidak jujur, yang jahat, itu dia pribadi. Tidak bawa nama Islam. Karena Islam tidak seperti itu. Islam memerintahkan kebaikan. Nah ini 4 kelompok ada di dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Berarti akan ada di kehidupan kita ya. Akan ada orang beriman, akan ada orang-orang ahli maksiat, akan ada orang munafik, akan ada orang kafir. Tetapi kalau kita yang mendominasi, umat Islam yang mendominasi hukum Allah yang diterapkan, maka mereka nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Mereka tetap diawasin. Nabi SAW awasin orang munafik. Sahabat tahu, oh ini munafik nih. Tapi Nabi nggak suruh bunuh, nggak. Kecuali ketangkap basah melakukan kegiatan, perbuatan yang memang dasarnya harus kena hukuman mati misalnya, itu lain. Dia membunuh misalnya, maka itu dibunuh juga misalnya itu. Kalau tidak, maka tidak. Tapi Nabi SAW ingatkan, orang munafik itu begini, orang munafik itu begini. Satu-satunya keadaan Nabi, yang Nabi tunjuk orang munafik itu, setelah perang Tabuk. Ada namanya pembongkaran kedok orang munafik. Sebenarnya perang Tabuk itu melawan Romawi ya. Tapi Heraklius tidak mau keluar melawan Nabi waktu itu, takut kalau ini Nabi bahaya, bisa kalah nih. Maka disitulah terbongkar kedoknya orang-orang munafik. Pasti di Madinah Nabi tunjuk. Yang saya tunjuk berarti munafik keluar dari masjid. Nabi katakan, fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Itu di akhir hidupnya Nabi. Baru Nabi tunjuk. Tapi Nabi SAW memang tahu itu. Cuma Nabi, sahabat tidak ada yang tahu. Sampai Umar bin Khattab dan para sahabat waktu Nabi SAW sudah meninggal, satu-satunya sahabat yang tahu semua rahasia Nabi, namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dikenal dengan sahibus sir. Orang yang memegang rahasia Nabi, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini Hudzaifah. Dia tahu semua siapa orang munafik. Nabi kasih tahu, Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik. Tapi jangan sampaikan ke orang. Enggak ada yang tahu. Nabi sengaja suruh, jangan. Nanti kalau enggak kacau semua nih. Sedikit ada sifat munafik, main digebukin, main dibunuh. Enggak. Sampai ada sahabat yang jelas-jelas orang munafik depan Nabi, ngomong kasar, sudah bilang, ya Rasulullah, saya penggal lehernya. Kata Nabi, jangan. Nanti orang bilang Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Nanti orang bilang umat Islam sama umat Islam berantem nih. Jadi jelek namanya agama gitu kan. Maka kata para sahabat, kami tahu itu orang munafik atau tidak pada saat Nabi SAW sudah meninggal, kalau Hudzaifah sholati atau tidak. Karena orang munafik kan disolatin. Nabi dilarang oleh Allah SWT untuk mensolati orang munafik. Maka mereka bilang, kalau kami lihat Hudzaifah sholati berarti dia orang beriman. Kalau Hudzaifah tidak sholat, sementara Hudzaifah ada jenazah, lalu Hudzaifah keluar, itu berarti orang munafik. Sampai Umar sendiri, ini bahayanya orang munafik, sampai dia bisa berkedok. Penampilannya persis seperti kita, ngomongnya sama dengan kita. Sampai Umar bin Khattab aja terkecoh. Umar bin Khattab pernah bilang sama Hudzaifah, hai Hudzaifah, ada enggak di antara gubernurku ini
orang munafik. Karena Umar ini lihat orang ini sholatnya, puasanya segala macam bagus, jadi gubernur. Nanti gampang didampingi sama orang yang faham masalah wilayah tersebut. Yang penting orang beriman dulu. Lalu kata Hudzaifah, ada satu orang. Tapi Umar tanya siapa? Hudzaifah bilang, saya nggak mau bilang. Maka Umar berdoa kepada Allah, lalu Umar tahu sendiri gubernur, oh yang ini orangnya. Maka Umar berhentikan. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Umar pun mengetahui dengan firasat mukminnya. Itu di zaman Nabi SAW. Di zaman Abu Bakar juga ada kelompok ini. Di zaman Umar juga ada kelompok ini. Bahkan sudah tahu Bapak Ibu sekalian, di zaman Umar bin Khattab itu, beliau meningkatkan hukuman bagi pemabuk. Orang kalau mabuk, kepergok lagi mabuk, itu di hukum Islam ditangkap, pemerintah cambuk 40 derah. Cambuk 40 derah. Di zaman Umar bin Khattab, karena wilayah Islam makin luas, Umar tingkatkan 40 jadi 80. Karena banyaknya pemabuk. Padahal Umar sangat tegas dengan agama. Artinya, ini akan ada gitu loh. Kita harus paham. Kita biar dirikan negara Islam, peraturannya semua peraturan Islam, akan ada kelompok 4 ini. Ada orang beriman dan ini pasti mereka mendominasi. Dan ini yang paling tepat, yang ideal gitu kan. Mereka menjaga semua hukum-hukum Allah SWT, nggak boleh loh melanggar, nggak boleh loh melanggar gitu kan. Dan ini rahmat Allah akan turun, kemakmuran akan datang gitu kan. Pemerintah Saudi itu membentuk, saya bilang di awal-awal bab kita, ada kementerian sendiri namanya Hayy Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Memang kelompok menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Bapak Ibu kalau lagi umroh, lagi haji, itu ada dekat masjid banyak. Mereka biasa pakai mobil, mobilnya ada logonya bulat, bahasa Arab tulisannya. Itu pakai mikrofon dia. Kalau waktu sholat, ayo kamu fulan, sholat. Dia mutar terus. Nggak boleh nggak ada yang sholat. Diingatin sama dia. Di pasar itu mereka berdiri, dikawal sama 2 polisi. Satu orang dikawal 2 polisi. Itu polisi di bawahnya dia. Ada dia lihat aneh-aneh, ditangkap. Nah, biasa ada perempuan sama laki-laki janjian-janjian bukan mahramnya, langsung ditangkap. Ketahuannya dari mana ya? Biasa mereka lempar nomor telepon, mereka apa? Ketahuan nih, ditangkap. Allah SWT bongkar itu. Ketangkap ternyata betul bukan mahramnya. Nah, kalau masih gadis dipanggil orang tuanya. Ini kenapa nih anakmu begini? Yang masih bujang ini anakmu kenapa begini? Kalau sudah menikah malah dilapor kepada pasangannya supaya dia berhenti. Jadi nggak ada kemungkaran. Di pasar itu aman orang jalan. Nggak ada berani mencuri, ketangkap, 3 dirham saja itu udah dipotong tangannya. Bahaya sekali gitu kan. Maka kemakmuran akan tersebar gitu loh. Jadi ada tujuan-tujuan dengan masalah itu. Nah, kelompok yang kedua tetap ada ahli maksiat tapi sedikit. Mereka jadi malu, mereka jadi nggak mau. Oh, kalau misalnya ya, misal kita semuanya sholat, insya Allah kita semua sholat. Mayoritas Jakarta aja misalnya, semuanya sholat di masjid, azan ke masjid semuanya. Kalau ada 1-2 orang tidak ke masjid, dia risih sendiri. Jadi kelompok yang kedua ini yang maksudnya jadi malu sendiri. Jadi nggak enak gitu loh, gitu kan? Saya diberitakan sama beberapa teman-teman kalau di Mauritania, ya mudah-mudahan satu waktu negara kita begitu, itu walaupun mereka tidak sekaya kita tentunya, tapi hampir seluruh masyarakatnya itu hafal 30 juz. Jadi Al-Quran itu penanamannya hafal Quran. Jadi orang tua suami istri targetnya anaknya hafal Quran. Selalu begitu. Hampir satu negara. Dan mereka itu selalu, walaupun dia dokter, walaupun dia insinyur, walaupun dia bidang-bidangnya umum kuliahnya, itu hafal 30 juz Al-Quran. Mereka kalau ngobrol di majlisnya, itu ngomongnya surah An-Nisa 73 sebab turunnya apa ya? Ini apa ya? Jadi ngobrol masalah agama. Sejarah Nabi ini, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi. Jadi yang mereka diskusikan dalam majlisnya itu bukan gosipin orang. Ya, bukan seperti majelis kita sekarang gitu kan. Jadi mereka itu memang ngobrol masalah sebab turunnya ayat, sebab disebutkannya hadis, sahabat fulan mati syahid ceritanya begini, nanti ada yang ngobrol. Nah, kalau ada satu orang di situ yang datang, dia nggak paham agama, dia diisi sendiri. Dia merasa kecil sendiri, nggak enak datang di majelis. Karena semua majelis begitu, nggak ada majelis mereka yang bicara yang lain-lain gitu loh. Maka dengan keadaan ini berarti makin menyempit pelanggaran-pelanggaran agama, tapi mereka tetap ada gitu kan. Orang munafik dan orang kafir ini terjadi juga di zaman Umar bin Khattab, terjadi juga di zaman Ali bin Abi Thalib, semuanya terjadi itu. Jadi umat Islam tulis kesepakatan dengan orang-orang kafir juga ada. Nah, berarti teman-teman sekalian kita kembali ke hadis tadi. Kata Nabi SAW, kita potong hadisnya, orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalamnya, ini tadi sudah kita bilang. Berarti akan ada orang yang beriman, akan ada orang yang bermaksiat. Tapi lebih tepatnya tadi saya bagi menjadi 4 sebagaimana
di zaman kehidupan Nabi SAW. Ada orang beriman, ada orang maksiat, ada orang munafik, dan ada orang kafir ya. Dan bagaimana bermuamalah dalam kehidupan itu. Dikatakan adalah bagaikan satu kaum yang mengundi tempat dalam satu kapal. Sebagian dari mereka mendapatkan tempat di bagian atas kapal dan sebagian lagi di bawah kapal. Jadi perumpamaan kita ini seperti orang yang satu kapal semuanya. Bahasa ini bahasa kiasan dari Nabi SAW. Maksudnya kita satu tujuan menuju ke akhirat semuanya. Tetapi ke akhirat ini ada dua kelompok. Bisa beriman, bisa bermaksiat, gitu kan. Maksiat masuk dalam kekufuran, maksiat itu semua masuk. Munafik masuk dalam maksiat. Kalau kita kelompokkan dua kelompok besar saja, maka 4 tadi kelompok yang saya sebutkan itu, orang beriman satu kelompok sendiri, orang maksiat, orang kafir, orang munafik satu kelompok juga sendiri, karena mereka dianggap maksiat kepada Allah. Cuma kadar maksiatnya ada yang besar, ada yang kecil gitu. Dua kelompok, beriman atau orang-orang yang bermaksiat. Maka kalau di dalam hadis ini seperti dua kelompok itu saja. Ya, masuk yang orang beriman sendiri kelompoknya, orang yang kafir, munafik, orang yang maksiat ini satu kelompok juga sendiri. Gitu. Nah, seperti orang yang naik kapal, Nabi berikan kiasannya. Kemudian mereka berundi, siapa di atas, siapa di bawah. Lalu orang beriman mendapatkan tempat di atas, orang-orang yang maksiat ini dia berada di bawah. Itu diambil dari perkataan Nabi SAW, jika sebagian mereka menempati bagian atas, sebagian mereka menempati bagian bawah. Berarti orang beriman mendapatkan atas dan orang maksiat di bawah gitu ya. Sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksud perumpamaan ini adalah orang-orang beriman kena dekat dengan Allah SWT, maka dekat dengan langit, mereka di atas kapal. Dan orang-orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang munafik dan orang kafir, orang yang maksiat ini itu berada di bawah. Dan mereka jauh di dak kapal. Lalu Nabi berikan perumpamaan. Mereka, jika orang-orang yang berada di bagian bawah, orang munafik, ya, orang maksiat, orang kafir, ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di atas. Karena orang kalau di dak kapal, kalau dia kehabisan air minum, dia kehabisan air apa, dia harus naik ke atas ambil. Kalau dia mau ambil air di laut misalnya, dia harus, atau dia mau tangkap ikan untuk makan atau apa, dia harus naik ke atas. Maka kalau naik ke atas berarti melewati orang-orang beriman tadi. Ya. Maksudnya adalah, kalau misalnya ada orang yang mau berbuat dosa, satu orang misalnya, tapi yang berada sama dia 10 orang beriman semua. Yang satu orang yang jadi risih. Jadi malu sendiri, nggak mau melakukan. Dia, aduh, nggak enak nih mau lakukan. Dia sekarang begini puasa, ada orang tidak puasa, maka dia merasa sendiri, nggak enak. Karena orang semua puasa kan, nggak enak. Kita lewat di masjid malam, orang semua pada terawih mikrofonnya, kita lewat ada perasaan nggak enak. Orang semua pada sholat nih, kitanya lewat saja gitu. Maka seperti itulah perumpamaannya orang-orang yang bermaksiat, orang kafir ini kalau mereka tinggal di komunitas orang-orang beriman, maka mereka akan merasa risih sendiri. Nah, kemudian Nabi berikan perumpamaan. Seandainya, maka orang-orang yang di bawah berkata, seandainya kita melubangi bagian bawah kita dan tidak lagi mengganggu orang-orang yang ada di atas kita. Nanti mereka saling bilang, daripada kita selalu lewatin orang-orang itu, sudah di sini aja deh, kita jebol kapal nih, supaya airnya tinggal muncrat, tidak usah ambil dari atas. Maka tentu kalau dijebol bagian bawah kapal, tenggelamlah kapalnya kan gitu. Makanya Nabi bilang, jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua binasa. Maksudnya akan tenggelam semuanya. Kalau dibiarkan jebol itu, maka akan jadi masalah. Tetapi jika orang-orang yang di atas mencegah mereka, tidak boleh mencoba. Ya, dia ini mau buat bolong nih, maksudnya mau buat dosa nih, sehingga hukuman Allah datang. Enggak, jangan loh, enggak boleh. Nanti kita semua kena nih, gitu kan. Niscaya mereka selamat dan semuanya juga akan selamat. Jangan dijebol, enggak boleh. Jebol kapal tenggelam nih. Mereka saling bantu untuk tidak boleh. Silakan naik ke atas, lewatin kami, enggak masalah. Tapi ambil dari atas. Ini ibarat atau kiasan Nabi SAW yang sangat indah dan bagus. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan, kalau kalian biarkan orang buat dosa itu kalau awal dibuat dan langsung diingatkan, maka berhenti dia. Tapi kalau kita biarkan, nanti bisa terbalik. Perbuatan mungkar itu akan dianggap ma'ruf. Akan masalah. Misal contoh, bapak ibu di rumah tangganya saja. Kita sekarang di rumah tangga, kita dapat anak kita nggak sholat. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Penting kita sholat, suami istri. Anak nantilah nyusul. Ini kemungkaran. Kalau dibiarkan, dia akan pengaruhi adiknya. Dia akan berpengaruh pada tetangganya. Bukan mustahil orang tuanya juga terpengaruh. Mungkin karena dia tidak sholat,
Ibu antar saya ke sini, ayah antar saya ke sana. Lagi pergi, udah azan nih, ayah mau sholat dulu. Ah, ayah nih gini. Terjadi hal-hal yang, karena kita dari awal biarkan itu. Nanti yang mungkar ini bisa dilihat ma'ruf kalau kita biarkan. Bahaya sekali. Dan kalau sudah mungkar dilihat ma'ruf, susah untuk diluruskan. Seperti besi sudah berkarat, butuh api untuk bisa menghilangkan karatnya. Makanya kita dalam bahasa Nabi SAW ini, jangan biarkan walaupun kecil. Ingatkan langsung, luruskan. Biarkan teman-teman kita ini jalan sebagai orang beriman. Kalau kita lewat, orang jadi takut buat dosa. Saya pernah ngajar di sebuah kampus. Waktu itu masih di Makassar. Jadi di dalam kampus itu, Universitas Unismu di Makassar, Universitas Muhammadiyah itu, punya sebuah bidang tanah dipakai oleh sebuah lembaga sosial dari Imarat Arab, buka juga lembaga sekolah di situ bahasa Arab, kayak kuliah fakultas sendiri. Kami ngajar situ. Nah, teman-teman mahasiswa di kampus sebelah ini itu masih pakai jilbab ya, tapi masih bebas-bebas, gandengan tangan lah segala macam gitu. Kadang-kadang merokok di kampus gitu kan. Kami di kampus, di fakultas ini nggak ada itu semua, dan semua laki-laki, semuanya belajar bahasa Arab, semuanya belajar agama. Jadi teman-teman ini kelihatan sekali azan, mereka pada ke masjid. Ada perbedaannya gitu. Dan kami dikenal sebagai dosen-dosen di situ. Itu subhanallah, saya lihat sendiri kalau kami mau lewat di situ, mahasiswa ada pegang rokok, dilempar rokoknya. Lagi gandengan tangan, dilepas tangannya. Kita nggak berbicara apa-apa, nggak pakai bicara. Oh, ada ustadz, langsung selesai. Takut bodos, nggak apa-apa. Pernah Umar bin Khattab begitu radhiyallahu anhu. Beliau praktekin itu. Jadi pada saat beliau lagi jalan, terus beliau hanya ngedeham saja, gitu ya. Ada sahabat di bawah, sarungnya jatuh. Jadi saking takutnya sama Umar, sampai melorot sarungnya, gitu. Maka ada yang datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai orang pemimpin orang beriman, itu raja kan. Pelan-pelan dengan orang beriman, Anda ngedeham saja orang sudah takutin. Kata Umar, apakah ketakutan itu agar mereka tidak maksiat kepada Allah? Hanya takut karena lihat saya beriman, akhirnya mereka tidak mau buat maksiat. Kata mereka iya. Kata Umar, biarkan mereka takut. Artinya kalau kita muncul, oh ada ibu ini nih, ini ustazah nih larang kita, nggak apa-apa, biarin aja. Bagus, positif. Nggak apa-apa. Oh ini ustaz, walaupun kita belum sampai pada level itu ya, tapi orang lihat kita ini, karena kita ada, mereka tidak mau buat dosa. Itu bagus. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Justru bisa meluruskan. Karena kalau tidak malah jadi masalah itu. Ya. Ini contoh, ini dimaksudkan dengan makna hadis ini, makna hadis ini. Dan teman-teman, kalau kita posisikan diri kita sebagai orang yang seperti ini, kita berusaha, nanti kita otomatis komitmen untuk jaga kan? Karena kita tahu orang akan jadikan kita sebagai contoh nih. Kita jadi malu kalau buat sesuatu. Dan juga ada ancaman bagi orang yang melakukan atau mengucapkan atau mengajarkan sementara dia tidak melakukan kan? Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah As-Saff ayat 2-nya gitu kan. Tentang masalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun qabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Hai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Sesungguhnya sangat berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tanpa melakukannya. Surah As-Saff ayat 2 itu ya. Baik, ini hadis yang mulia yang sudah kita bedah tadi menjadi beberapa bagian ya. Jadi bagian pertama perumpamaan orang yang teguh melarang menjaga larangan-larangan Allah dengan orang yang terjerumus di dalamnya, ini nomor 1 ya. Di garis bawah dikasih angka 1. Kemudian bagian 2-nya adalah bagikan satu kaum yang mengundi tempat dalam satu kapal, sebagian dari mereka mendapat tempat di bagian atas kapal dan sebagian mereka di bagian bawah. Ini nomor 2. Karena kita tadi bilang orang beriman di atas, orang yang berbuat maksiat di bawah dak atau di dak kapal. Potongan ketiga, maka orang-orang yang di bawah berkata, seandainya kita melubangi bagian bawah kita dan tidak lagi mengganggu orang yang ada di atas kita. Ya. Ini semua bersambung. Jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua binasa. Ya. Dan jika mereka, orang-orang yang di atas itu mencegah mereka, niscaya mereka selamat dan semuanya selamat. Ini bagian ketiga dari potongan hadis yang sudah kita rincikan tadi. Baik, hadis selanjutnya nomor 193 dan tepatnya hadis kelima dalam bab kita. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a min wa man ankara faqad salim
walakin man radiya wa taba'. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Qala la, ma aqamu fikumus shalah. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa. Lalu kalian akan mengenali dan mengingkari. Ada putun nomor 196, yakni kalian mengetahui sebagian perbuatan mereka karena ia bersesuaian dengan syariat dan kalian mengingkari sebagian karena menyalahi syariat. Ya. Saya ulangi, sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa, lalu kalian akan mengenali dan mengingkari. Maka barang siapa yang membenci, dia telah bebas. Dan barang siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi orang yang rela dan mengikuti itulah yang tidak selamat. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka? Maka beliau SAW menjawab, tidak, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Di sini ada maksudnya dikatakan di bawah. Hadis ini riwayat Imam Muslim, barang siapa yang membenci dengan hatinya dan tidak mampu mengingkari dengan tangan dan juga tidak dengan lisannya, maka dia bebas dari dosa dan telah menunaikan tugasnya. Barang siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuannya, maka dia selamat dari kemaksiatan tersebut. Tapi barang siapa yang rela dengan terhadap perbuatan mereka dan mengikuti mereka, maka dia adalah orang yang bermaksiat. Hadis ini kita seperti biasa kita bedah menjadi beberapa bagian. Kata Nabi, sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para penguasa. Lalu kalian akan mengenali dan mengingkari. Ini potongan pertama dari hadis. Maksudnya setelah aku meninggal nanti, kalian akan dipimpin oleh banyak pemimpin kalian di setiap wilayah kalian. Ya, kita di Indonesia ada pemimpinnya, ada presidennya, negara-negara lain ada pemimpin kalian. Dan kalian akan menemukan nanti ada kesalahan dan ada kebenaran. Itu yang dimaksud dalam potongan hadis ini. Kalian akan mengenali dan mengingkari. Kalian akan tahu nanti, oh iya dia sholat ya, oh iya puasa ya, segala macam. Dan kalian akan mengingkari. Artinya ada yang salah kalian ingatkan. Sekarang Nabi SAW fokus ke masalah mengingatinya. Kita akan bahas setelah itu nanti di poin kedua ya. Tapi saya ingin sampaikan dulu poin penting dalam masalah ini, teman-teman sekalian. Pemimpin itu adalah simbol masyarakat. Itu perlu digarisbawahi. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan pada komunitas masyarakat yang berbuat maksiat pemimpin yang zalim. Jadi itu simbol. Kapan komunitas itu baik, maka Allah akan datangkan pemimpin yang baik. Lalu solusinya apa Ustaz? Kita semua bertaubat dan istighfar kepada Allah. Nanti Allah akan datangkan pemimpin yang baik. Seperti itu. Karena gambarannya adalah kita, masyarakat. Tidak akan pernah ada masyarakat baik, Allah kasih pemimpin zalim, itu nggak mungkin. Jadi kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Begitu penyampaian Nabi SAW. Ya. Sampai pernah ada orang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Thalib orang mulia, sahabat namun yang mulia dan jadi raja pada saat itu. Lalu orang itu mengatakan, wahai Amir Mukminin, kenapa di zaman Abu Bakar sama Umar makmur, nggak ada keributan? Kenapa di zaman Anda ini ada muncul kelompok Khawarij yang membangkang pada pemerintah dan segala macam? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena di zaman Abu Bakar sama Umar masyarakatnya saya, di zamanku masyarakatnya kamu. Berbeda. Kapan masyarakatnya baik, maka Allah kasih pemimpin yang baik. Gitu kan? Kapan mereka buruk, Allah kasih sekalian orang yang buruk. Dan Allah tidak akan angkat itu sampai mereka kembali ke agama mereka. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu digarisbawahi. Jadi teman-teman begini, kata rahasianya adalah setiap kita menemukan masalah apapun, baik secara pribadi atau masalah, muhasabah dulu. Kita hanya muhasabah. Ribut rumah tangga kah, bangkrut usaha kah, penyakit yang tidak sembuh-sembuh kah, hubungan sama orang rusak kah. Ini masalahnya antara kita sama Allah. Ada masalah ini, ada sesuatu antara kita sama Allah ini. Coba wudu, sholat 2 rakaat, tobat kepada Allah SWT, duduk istighfar. Ya Allah, kalau seandainya penyakitku ini, bangkrutnya usahaku ini, ributnya rumah tanggaku ini, nakalnya anakku ini, apalah, itu kan? Masalah-masalah ini disebabkan karena dosaku, aku bermohon, beristighfar dan bertobat kepadamu. Coba lakukan itu. Dengan izin Allah beberapa hari selesai urusannya. Karena masalahnya sebenarnya kita ini sibuk menyelesaikan masalah kita dengan orang-orang, tapi tidak sadar kalau sumbernya dari atas, dari Allah SWT.
Jadi biar kita capek habisin duit apa, habis percuma. Tetap akan kacau semuanya. Tapi kalau kita perbaiki hubungan kita sama Allah, selesai. Akan selesai semua. Tidak usah kita repot-repot perbaiki nama kita. Oh, saya digibah. Udah diam. Oh, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, kalau ini kena dosa, aku bertobat. Nanti Allah perbaiki. Caranya Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau mengatur sebuah strategi, nggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Allah mengatakan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang tidak beriman masih ini mengatur tipu daya. Aku pun mengatur tipu daya. Nggak bisa mereka mengalahkan Allah SWT. Kadang-kadang subhanallah, orang sudah mengatur sekian luar biasa strategi, Allah bongkar dengan satu masalah. Selesai. Ada orang ribut, rumah tangganya dia rahasiakan masalahnya. Oh, luar biasa rapi nih. Terbongkar dengan satu SMS yang kebaca. Satu telepon yang masuk. Satu informasi. Selesai semuanya. Yang dia atur sekian tahun ini hilang semuanya. Gak bisa, orang ngatur. Tidak ada orang yang menipu di muka bumi ini gak kebongkar, gak ada. Mustahil. Menghayal itu. Ada orang menipu nih, mencuri, terus dia rahasiakan, tidak ada yang tahu. Mustahil. Allah punya cara bongkar. Kecuali memang betul-betul dia tadi, misalnya dia mencuri nih, Allah masih rahasiakan, Allah tutupin. Dia tobat kepada Allah, dia segera kembalikan. Clear, selesai. Karena dia perbaiki hubungan sama Allah. Kalau enggak percuma, akan kebongkar dan makin lama makin besar. Seperti orang yang makin banyak buat luka sedikit, dikorek-korek, jadi besar. Jadi tambah masalah buat dia. Orang bodoh aja yang menganggap itu, oh saya bisa ngatur tipu daya, strategi. Percuma. Tidak usah terlalu menganggap diri pintar. Kita ini manusia. Bapak Ibu sekalian, saya subhanallah kemarin sempat datang ke sebuah tempat. Saya ke Surabaya, mampir ke sebuah hotel, nginap. Kebetulan dapat lantai 23. Saya lihat dari kaca, orang-orang pada lalang, mobil-mobil, betul-betul kayak semut, ya. Kayak makhluk yang kecil. Mobil-mobil itu cuma seperti gentong-gentong yang jalan. Itu baru di lantai 23. Kalau lebih tinggi lagi, kita lihat lebih kecil lagi. Nggak ada nilainya ini. Ada orang berebut tanah, ribut, saling bunuh-membunuh. Kita kalau naik pesawat sedikit, nggak kelihatan tuh tanah. Nggak kelihatan sama sekali. Orang kalau punya berlian, ibu-ibu suka perhiasan kan. Kalau besarnya seperti berliannya bola pingpong, mahal nggak? Kalau seperti bola basket, orang paling kaya di dunia. Coba taruh di tanah, lalu kita naik pesawat, kelihatan berlian. Semua ini, dunia ini akan kita tinggalkan. Ada hisapnya ya, hati-hati. Usahakan yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum, pergaulan kita, pendapatan semuanya benar. Jangan main-main soal itu, karena semua ada hisapnya. Bahaya ini. Dan semua yang Bapak Ibu kumpulin dari yang haram, demi Allah akan dipertanggungjawabkan. Dan hanya akan jadi kenangan. Begitu kita mati, oh itu mobilnya fulan, oh itu sepatunya, oh itu tasnya, oh itu ini. Cuma dikenang sama orang, seminggu habis, bagi warisan. Tapi kita bawa hisapnya. Allah tanya, kenapa kau beli itu? Kenapa kau buat ini? Kenapa begini? Gak ada jawaban, masuk neraka. Atau jawab bohong, lebih berat lagi. Karena Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang didatangkan, dikasih kesaksian. Kenapa kau buat begini? Ini buktinya. Kau buat begini? Ini buktinya. Malaikat jadi saksi. Semua jadi saksi. Bukunya ada. Nggak mau percaya. Dia bangkang rupanya. Ya Allah, saya nggak percaya ini semua. Kata Allah, siapa yang kau percaya? Diriku sendiri. Maka Allah kunci mulutnya, matanya bicara. Semua sejarah matanya disebut. Saya pernah lihat pada waktu ini, saya pernah lihat pada waktu ini. Telinganya bicara. Tangannya bicara. Kemaluannya bicara. Kakinya bicara. Semuanya bicara. Dia cuma diam. Semua bicara, berikan sejarahnya semua disebutin. Setelah selesai Allah buka mulutnya, lalu Allah kekalkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian jadi saksi buat diri sendiri nih? Maka anggota tubuhnya mengatakan, antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami bicara, yang bisa membuat apapun bisa berbicara. Maka gara-gara itu tidak ada lagi alasan, dilemparlah ke dalam api neraka. Tapi lebih berat karena membangkang. Bapak Ibu ambil pesan baik dari saya ini. Kalau kita dihisap hari ini pasti kita dihisap. Kalau salah, ngaku salah depan Allah. Tidak usah bangkang, percuma. Muter-muter ini tidak ada gunanya. Kamu berzina? Iya ya Allah, saya ngaku salah. Senang nanti ada hadis begitu. Ada orang hari kiamat, Allah bilang begini, iya ya Allah, iya benar nih. Semua diakui sama dia. Lalu Allah tanya, apakah ada amalmu yang bisa mengalahkan semua dosamu ini? Dia bilang, amal apa lagi Allah? Dosa bergunung-gunung nih, banyak. Maka kata Nabi SAW, Allah keluarkan sebuah kartu tulisannya La ilaha illallah.
ditaruh di timbangan amalnya, semua dosanya terlempar. Karena nggak bangkang. Udah orang kalau salah teman-teman, saya salah maafin, selesai. Selesai masalah. Gak usah panjang lebar gitu. Jadi aman gitu. Itu yang dimaksud dengan potongan hadis ini, ya. Kemudian kita masuk potongan yang kedua. Maka barang siapa yang membenci, dia telah bebas. Makna membenci, membenci perbuatan mungkar pemimpinnya. Dia nggak suka. Agama larang, tapi pemimpin buat, ya sudah. Saya nggak suka ya Allah. Ini orang buat salah. Dia pungkir dengan hatinya, ya sudah cukup buat dia. Dia selamat hari kiamat. Kita nggak suka saja perbuatan salah. Aduh, ini orang kenapa sih tidak sholat? Ya Allah, beri hidayah. Udah selesai. Dia akan bebas. Dan kita sudah jelaskan di awal hadis pertama bab kita, ini berarti iman yang paling lemah. Karena dalam hati dia pungkiri. Dan kemudian selanjutnya, dan barang siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat. Mana mengingkari? Dia coba dengan tahapan lingkaran. Tahapan pertama dengan tangan. Ini. Sekarang kita punya perusahaan, ada pegawai kita nggak sholat, kita datangkan, kenapa kamu nggak sholat? Peraturan di sini, peraturan Islam harus sholat, kamu Muslim. Peraturan kamu harus sholat, kenapa kamu nggak sholat? Kasih peringatan, kamu harus sholat. Kalau enggak, maka kita akan keluarkan. Misal, itu kan power, kekuatan dia. Orang tua pada anaknya lagi pegang botol khamr, diambil sama ibunya samanya. Kenapa minum mabuk-mabukan, ambil, buang di sampah. Misal, itu kan dengan kekuatan. Tapi kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kata Nabi SAW, nasihat, dia tidak mampu dengan hatinya. Pokoknya siapa yang mengingkari, maka dia selamat hari kiamat. Dan saya sudah pernah bilang, amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama saja. Sisanya sunnah. Misalnya suaminya, ibu-ibu nggak sholat. Sholat loh, wajib gini-gini. Sudah. Dia nggak mau sholat, ibu sudah selamat hari kiamat. Karena ibu sudah ingatkan. Atau suami ingatkan pada istrinya, bapak-bapak ingatkan, kamu nggak sholat wajib loh, kamu sholat gini-gini. Ya. Terus ibunya, ya udah ya nanti aja ya nggak apa-apa. Maka si suami sudah lepas tanggung jawab karena sudah ingatkan. Minimal sekali ingatkan itu. Minimal sekali ingat. Dan kalau kita tidak mampu, misalnya kita lagi di mobil, ada orang di luar nggak sholat atau tidak tutup aurat atau apalah, kita lagi lewat, kita nggak mungkin berhenti. Ya Allah berikan hidayah. Sudah selamat kita. Yang penting kita mungkar, harus ingkar mungkar, nggak boleh enggak. Nah. Kalau ada mungkin yang lewat, Bapak Ibu sekalian, kita kan tiap hari lewati banyak pelang sampo perempuan tidak tutup aurat apa segala macam. Maka kita bisa rangkumkan kata ulama, kita mengatakan ya Allah, apapun kemungkaran yang pernah aku lihat, maka aku memungkirinya dengan izin-Mu. Mungkin lupa, kita manusia kita nggak tahu. Supaya jangan ada yang jadi hisab hari kiamat. Kan rugi. Orang yang di sana tidak sholat atau tidak tutup aurat, dia tuntut kita hari kiamat. Ya Allah, ini orang lihat saya buat mungkar tidak diingatkan. Maka kita harus ingatkan. Itu makna daripada kalimat, maka barang siapa yang membenci dia telah bebas, dan barang siapa yang mengingkari dia telah selamat. Ya. Saya selamat hari kiamat. Tetapi orang yang rela dan mengikuti itulah yang tidak selamat. Ya. Ini pernah saya jelaskan tentang Ashabus Sabt, ya. Orang Yahudi yang melanggar hari Sabtu, mancing itu ya. Itu mereka ada 3 kelompok. Di syariat Nabi Musa alaihissalam tidak boleh mancing hari Sabtu. Begitu syariatnya Allah SWT pada saat itu. Sekarang tidak ada masalah. Sudah dihapus hukum itu. Jadi rupanya pada hari itu terbagi 3 masyarakat negeri Ilah. Ada yang mancing, caranya dia pasang jala hari Jumat malam, hari Ahad dia panen. Kita nggak mancing hari Sabtu kok, kita cuma pasang jala, mau menipu Allah. Kelompok kedua, nggak boleh loh ini, diingatkan. Kamu harus gini, berhenti. Jadi mereka selalu tiap hari bentrok nih. Setiap hari Sabtu bentrok nih. Kalau ini mancing, ini larang. Yang ketiga, mereka bukan datang kepada kelompok pertama yang melanggar, tapi datang kelompok kedua. Lalu mereka bilang, udahlah nggak usah, biarin aja nanti masuk neraka sendiri. Nggak mau ingatkan. Maka waktu datang hukuman Allah, kelompok 1 sama kelompok 3 Allah binasakan. Yang selamat cuma kelompok 2. Jadi kelompok yang ketiga ini orang beriman, tapi nggak mau ingatin orang. Mungkin nggak bisa. Kita harus ingatkan orang. Ingat, mungkar itu harus dipungkiri, walaupun dengan hati kita. Dikatakan Nabi SAW, siapa yang ridha, rela, biarin aja deh, nggak apa-apa, gini-gini, maka dia tidak akan selamat. Maksudnya dia akan dihisab oleh Allah hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami bisa merangi mereka nggak? Orang-orang yang buat mungkar nih, termasuk pemerintahan yang salah nih. Maka beliau menjawab, jangan.
selama mereka menegakkan sholat tengah-tengah kalian. Jadi tolak ukurnya perintah agama yang wajib, rukun Islam. Kalau itu ditahan, itu nggak boleh, maka ini masalah besar bagi umat Islam, gitu kan? Nggak boleh bangun masjid, nggak boleh sholat, nggak boleh tutup aurat, nggak boleh segala macam, sudah saya jelaskan tadi. Maka ini akan bermasalah bagi orang-orang tersebut tentunya. Itu akan diturunkan ya dari pemerintahannya kalau memang dia sudah melarang untuk sholat. Allahu a'lam. Baik, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.